Dari samping rumah di carport, dimana samping saya juga ada kandang ayam bekas. Ini ada jemuran. Jadi hari ini saya akan share kepada teman-teman semua tentang bagaimana caranya menggunakan cermin rias ya. Tentu yang lebih besar lebih enak sih buat berkarya. Kemudian kita akan memotret produk yang menarik dari hasil referensi saya ngeliatin TikToknya sahabat saya Rio Parao. Zaman digital, zamannya praktis, zamannya cepat. Di habis ini, tapi bedanya saya akan memotret dengan kamera mirrorless ya, Canon EOS M saya. Karena kalau Rio tuh motretnya pakai iPhone, nah kebetulan iPhone-nya saya pakai buat ngevlog, jadi saya pakai ini. Tapi pada prinsipnya mau pakai mirrorless bisa, DSLR bisa, mau pakai handphone juga bisa. So stay tune guys. Selamat siang dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang, silahkan subscribe, silahkan nyalain loncengnya sehingga saya bisa sharing terus tentang dunia fotografi, baik secara teori, secara teknis, hingga tentang bagaimana caranya saya menjualkan foto-foto saya seperti ST Leci, kemudian Museum Kereta Api Ambarawa, kemudian sandwich, kemudian banyaklah lewat Shutterstock. Jadi intinya tentang bagaimana kita berburu dolar dari foto-foto apapun yang ada muka orang, tanpa muka orang, yang ada merek perusahaannya, ada merek dagangnya. Sehingga yang habis ini akan teman-teman lihat adalah bagaimana saya menggunakan tips Rio Parao ini untuk memotret parfum saya di rumah, kemudian kita jual ke Shutterstock. Setelah kemarin saya hunting di titik nol tentang gedung BNI ya, kemudian area di Malioboro, di titik nol lah kurang lebih ada bendera merah putih, ada gedung BNI-nya jelas, ada logonya jelas. Itu sudah approve di Shutterstock, alhamdulillah. Kalau sudah approve sih tinggal kita let it be, kita biarin aja dan biarkan dia berburu dolar buat kita semua. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua. Jadi di belakang saya ini sudah ada kaca rias. Ini tetap kaca rias biasa. Terus habis itu saya punya Bulgari Man in Black. Kemudian saya akan foto dia menggunakan cermin ini. Karena dulu saya sempat waktu itu awal-awal COVID ya, saya memotret bunga telang. Jadi saya di samping rumah tuh nanam bunga telang buat berkreasi di rumah lah, bikin minuman, nasi biru dan lain sebagainya. Itu laku. Padahal saya menggunakan cermin benar-benar cermin rias yang sering dibawa istri saya pergi gitu ya. Itu kecil sekali dan itu laku fotonya. Nah hari ini saya akan mencoba memotret parfum saya ini sampai berdebu, karena kemudian saya jarang pakai lagi. Kemarin dapat parfum mereknya CR7 punyanya Cristiano Ronaldo. Baru mau pakai itu ya. Nah teman-teman, parfum kayak gini juga kadang nggak perlu harus beli yang asli ya. Kebetulan ini adalah parfum saya, ini belinya juga palsu. Jadi teman-teman bisa tuh beli parfum bahkan botolnya doang, atau siapa aja lah di rumah yang punya botol-botol parfum difotoin terus dijualin ke Shutterstock gitu ya. Nah ini parfumnya nih waktu itu harganya kayak cuman 100 ribuan kalau nggak salah. Yang jelas kita bisa foto gitu. Cuman ya harga ada harga ada rupa sih, baunya beda sama yang aslinya gitu. Oke, jadi habis ini saya akan foto di sini. Seperti biasa saya akan kasih tahu alat saya hari ini. Jadi Canon EOS M 10. Kemudian lensanya adalah 18-135, adapternya saya pakai Meike, ini murahan sekitar di bawah 400 ribuan. Teman-teman yang mau kembaran alat sama saya punya link pembelian di bawah, teman-teman bisa beli lewat situ. Kalau misalnya ini sih kamera murah ya, sebenarnya BO, istilahnya BO, body only-nya tuh cuma 2 juta. Jadi kalau teman-teman di bawah 3 juta, kamera ini keluaran 2014 mungkin ya, masih sangat profitable buat motret Shutterstock. Udah balik modal kayaknya. Oke guys, jadi nanti saya akan coba atur kameranya. Saya akan membelakangi teman-teman, cuman anggap aja nggak penting lah muka saya. Yang penting teman-teman bisa lihat bagaimana proses saya memotret ini, sehingga ya yang ini, yang paling penting ini. Muka saya sih
dibiarin aja lah. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol lagi guys. Oke, kita akan mulai. Jadi yang pertama udah cukup ditaruh gitu aja. Refleksi di atas itu langsung matahari, langsung awan, cerah sih, cuman lagi banyak awannya aja di atas. Terus itu kalau teman-teman bisa lihat sepintas dari vlog saya, kelihatan sekali kacanya itu ada yang tiba-tiba warnanya ada yang gelap, terang, abu-abu, putih dan sebagainya, biarin aja. Itu refleksi. Jadi yang habis ini saya akan praktekin adalah, ini kurang lebih kan settingnya kayak begini nih. Ya kayak begini apa adanya gitu ya. Terus saya akan zoom dia. Jadi enaknya lensa 18-135 ini saya bisa foto aja dari sini. Nah, udah dapet guys. Memang sih jeleknya adalah si kaca saya ini kotor gitu. Kalau kotor ya nanti tinggal saya tinggal saya clone stamp di Photoshop ya atau di Lightroom ya. Oke. Nah, jadi guys, kurang lebih begini. Keren ya? Padahal alatnya sih sederhana gitu. Sekarang coba saya foto dia agak ke bawah. Nah, jadi kan saya pernah beberapa kali kasih tips ya. Kalau motret kan top down, 90 derajat, 45 derajat, kemudian dari sisi sebelah bawah. Nah, menariknya Canon EOS M10 ini bisa di flip gini loh. Nah, sehingga ketika saya motret di bawah, nyaman. Oke. Ini sih kita ambil beberapa angle-angle yang menurut saya menarik ya. Tadi saya pakai ISO 100, cuman saya butuh memotret dengan exposure yang lebih tinggi ya. Makanya saya naikin ISO-nya 200 ya. F-nya saya kepengen banget di F 8 lah minimal. Oh, bisa 11 kayaknya. Ya, 11 kayak lebih mantep deh. Kemarin waktu saya di titik 0, saya motretnya pakai F11. Itu kayak gambarnya itu kering, crispy. Wah. Jadi tajam dari ujung ke ujung gitu ya. Sekarang akan saya coba ambil portrait juga. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah mirroring. Mirroring itu ya sebuah pencerminan ya. Saya akan tunjukin dulu yang full mirroringnya. Kemudian ini saya zoom. Saya miringin sedikit. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lakukan ini buat teman-teman yang punya toko parfum di mana teman-teman berada. Teman-teman bisa mulai motret sendiri dengan teknik ini. Jadi sangat sederhana intinya. Kita coba ambil logonya, tutupnya bagian atas ya. Wuih. Oke. Bulgari. Kita ambil logonya, Men in Black. Gayanya kayak udah foto-foto komersial gitu, padahal alatnya cuma sederhana begini. Gitu guys. Wah, perlu agak jauh nih. Nah, ini enak ya. Jauh dekat saya tinggal zoom aja, ini enak banget nih. Kalau teman-teman buat yang baru pertama kali mau beli kamera ya, saran saya sih ya kalau ada duit sih sebenarnya. Kalau duitnya mepet beli aja lensa kit. Cuman kalau duitnya rada luang, saran saya daripada beli lensa kit mending beli kamera yang body only kemudian beli lensanya. Kayak saya nih, teman-teman bisa beli aja Canon EOS M10-nya atau setipe Canon EOS M gitu. EOS M itu generasi entry levelnya Canon, jadi sangat murah lah. Body only aja. Terus lensanya beli terpisah, karena lensa kayak gini nih lensa sapu jagat, dia bisa untuk motret landscape. Kemarin di titik 0 saya motret banyak banget, saya bisa motret bendera merah putihnya, jadi kayak buat 17-an tahun depan tuh saya udah punya stok gitu. Nah, tricky. Oh iya, saya kemarin barusan punya satu background kayunya juga saya motong-motong sendiri. Habis ini saya akan foto dengan background yang berbeda. Oke, kita coba guys. Oke, kita ganti dulu guys. Jadi ini yang berikutnya ini adalah background abal-abal bikinan saya sendiri. Nah, ini dia. Ini diambil dari kayu reng rumah yang sudah tidak terpakai. Kemarin kan saya habis betulin teras tuh, terasnya saya pakai ngevlog.
Jadi buat bikin konten juga. Nah, ini sekarang saya foto di sini. Kita taruh sini. Walaupun tadi topiknya adalah meniru tipsnya Rio, namanya juga kita berkreasi ya, kita sekali motret bikin background yang berbeda-beda, menurut saya menarik juga. Tapi bawahnya itu ya, oke kita tes dulu. Oh, menarik. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa tadi saya menggunakan kaca itu kan merefleksikan atau memantulkan cahaya. Begitu di sini, ini langsung jadinya terlalu gelap. Kenapa terlalu gelap? Karena kayu tidak memantulkan cahaya. Sederhana, ilmu fisika sederhana guys. Nggak perlu yang kompleks-kompleks. Kalau begitu saya akan coba turunkan F-nya di 8. Saya kepengen bikin dia tuh lebih misty. Yeah. Oke. Backgroundnya kayu. Oke. Oke, kita foto. Menarik sih. Jadi bentuknya konsepnya kayak apa namanya? Rustic ya. Jadi keren sekali ya. Padahal backgroundnya pakai kayu reng bekas. Exposure-nya saya turunin jadi 1/60. Oke, jangan lupa diambil juga yang portrait. Kita jadi punya bayangan lah. Oke. Mungkin besok saya akan coba juga dengan spray air, jadi biar lebih atraktif gitu ya. Ini saya kasih background lumut di sebelah sana. Warnanya sih keren sih, emas, hitam, hijau, keren banget ya. Oke, kita coba lagi. Anak-anak saya lagi pada main tuh di dalam tuh. Oke, kita ambil tutupnya sekarang. Close, zoom guys. Bulgari. Kalau udah kayak begini udah jelas masuknya editorial. Ngapain kurang kerjaan? Saya email Bulgari, saya belinya aja palsu, saya mau didenda nanti malah. Oke. Udah overall. Anak saya udah nangis. Mungkin dia udah capek, udah ngantuk. Waktunya saya kembali menjadi seorang bapak rumah tangga. Cuman habis ini saya akan review sebentar, saya kasih tipsnya. Habis itu selesai guys. Oke, overall pemotretannya sudah selesai. Jadi tadi saya sudah contohin kepada teman-teman semua memotret mirroring ala Rio Paraoh ya. Dengan kacanya bisa pakai kaca rias. Teman-teman sudah lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau portrait hasilnya seperti ini. Dan saya sempat coba juga dengan background abal-abal saya dari kayu reng atap bekas. Hasilnya juga bagus, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu yang potret juga ada seperti ini. Jadi intinya sebenarnya kita bisa berkarya dari rumah, kemudian kita berjualan di dunia microstock, khususnya saat ini saya menggunakan platform the one and only Shutterstock. Pond 5 saya nggak laku udah berbulan-bulan, udah masa bodoh lah. Duit saya dari Shutterstock dulu lah saya pikir. Oke, kemudian semua peralatan saya ada di bawah, ada link description di bawah, itu pakai Shopee. Saya ucapin terima kasih sekali kalau teman-teman membeli apapun dari link tersebut karena saya affiliate Shopee. Saya dapat persentase kecil tanpa teman-teman harus membayar dengan lebih banyak. Itu kayak teman-teman nonton YouTube saya dapat AdSense, itu teman-teman membeli di situ, saya dapat komisinya. Kurang lebih sesederhana itu, dan saya mempergunakan uang itu untuk saya bikin konten seperti ini. Jadi kurang lebih produksi tetap selalu ada. Dan kalau teman-teman kepengen tahu dari A sampai Z cerita perjalanan saya masuk tahun kelima di dunia Shutterstock, saya punya 2 ebook jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock yang teman-teman bisa download lewat link di bawah. Sekarang bagusnya sudah bisa menggunakan rupiah. Tadinya tuh kalau yang pakai yang bisa langsung download itu hanya bisa dengan US dollar, harus bisa dengan PayPal. Sekarang saya sudah fasilitasin teman-teman bisa dengan menggunakan rupiah. Jadi silakan di-download buat teman-teman yang kepengen download ebook saya. Ada yang bundling juga, itu the beauty of internet marketing. Sekarang bisa download ebooknya bundling. Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak buat my bro Rio Paraoh, thanks brother.
Jadi teman-teman bisa subscribe juga channelnya Rio Parao, ikutin follow Instagramnya, TikToknya. Ini orang inspirasional, jadi teman-teman bisa belajar juga dari dia. Saya sama dia, kami sama-sama punya kafe. Jadi kami itu menginvestasikan uang kami hasil memotret itu untuk salah satunya adalah membuat kafe. Rio punya kafe juga namanya Opio, ada di Jalan Kaliurang, teman-teman bisa datang. Sebenarnya ada satu lagi teman saya namanya Bimawan, dia punya kafe juga Cerita Kita. Saya kemarin sempat bikin seminar sama Fajrul sama Rizky Pradata tentang dunia Shutterstock juga di kafenya Bimawan. Dari situ ya kita banyak saling support. Saya sukanya dengan mereka berdua, mereka loving father, mereka loving husband, jadi kemana-mana kadang anak istrinya suka ikut. Itulah kenapa saya lebih dekat sama mereka. Jadi lucu-lucu orangnya, kadang saru juga. Oke guys, terima kasih banyak sudah datang ke channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Saya akan share kepada teman-teman semua tentang dunia fotografi, dari mulai teori, technical, peralatannya, kemudian tentang bagaimana caranya kita bisa berburu dan menghasilkan passive income dari jualan foto-foto melalui Shutterstock. So stay tune, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5. Ush.